Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga untuk Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini ya. Ini energi untuk November 2022. Namun sebelum Mari mulai tarik kartu tarot, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Gemini saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai dengan melihat situasi antara Gemini dengan pasangan sahnya dulu ya. Apa yang akan mereka hadapi. Situasinya adalah Three of Swords ada di sana, tapi kondisinya reversal ya. Kemudian mari tarik energi berikutnya. Di situ ada energi dari ini ya. Kemudian oke. Iya. Three of Pentacles. Oke. Gemini kayaknya ada rancangan baru ini ya, tentang relationship-nya dengan pasangan sahnya. Mungkin untuk saat sekarang ini Mari ngelihat secara pribadi ya, kehidupan Gemini ini nampaknya sedang amazingnya, sedang luar biasanya. Seolah-olah apapun yang dia butuhkan itu sudah ada di saat sekarang ini. Secara keuangan kok nampaknya di situ enak, kebutuhan dan keinginan di situ nampaknya tercukupi. Dia di sini kayak ngerasa bahwa beban hidup tuh tidak menjadi bagian dari kisah perjalanannya dia untuk bulan November. Gitu ya. Bahkan dalam urusan cinta segitiga ini, saya tidak melihat bahwa Gemininya kayak ngerasa kesusahan gitu ya. Untuk membagi energi dengan pasangan sah juga dengan selingkuhan. Jadi ini secara garis besar, secara general ya. Kalau Mari menangkap bisa saja, terutama apabila dia berinteraksi dengan pasangan sah, itu bisa aja dia kayak memperlihatkan tidak ada masalah gitu ya, tidak ada kendala apapun, tidak ada situasi yang menantang antara dia dengan pasangan sahnya ini, gitu ya. Mungkin ada beberapa kaum Gemini ini sedikit berabu-abu ke partnernya, gitu loh ya. Maksudnya apabila partner meminta sebuah kefokusan ya, jangan hanya mikirin diri kamu sendiri Gemini, pikirin juga aku, pikirin keluarga kita, misalnya kayak gitu. Nah, bisa Gemini tuh yang kayak hanya kayak gitu aja dia. Gitu ya, hanya kayak gitu aja. Kalau untuk ketetapan sebuah langkah apapun itu, dalam sektor apapun itu, gitu ya, menyadari bahwa dia ini tidak sendiri, bahwa dia ini sudah punya pasangan. Nah, mungkin di situ dia agak-agak kurang di situ tuh perannya dia. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi kalau Mari lihat apapun untuk keputusan sekarang ini yang akan diambil Gemini, itu keputusannya mutlak demi kepentingan diri dia aja. Nah, ya, jadi beberapa mungkin dia akan bikin pasangannya ini tuh di garis abu-abu, di garis yang dia ini tidak jelas siapa dia dalam kehidupan Gemini, apa hubungan ini dalam kehidupan Gemini, gitu ya. Sehingga itu yang bisa bikin pasangannya ini juga agak-agaknya ngerasa gimana gitu ya ke Gemini ini. Oke. Jadi beberapa juga seperti ini ya. Pasangan sahnya Gemini ini mungkin orangnya itu agak-agak gimana gitu ya kalau untuk soal hati. Mungkin orang ini haus kasih sayang. Mungkin orang ini tuh kayak yang tidak yakin bahwa cinta itu akan mendamaikan dia. Gitu ya. Nah, beberapa ini bisa juga kayak bercerita, aku tidak dicintai, aku tidak disayangi, tapi aku kepingin dia ini ada dalam hidupnya aku. Gemini ini ada dalam hidupnya aku. Tapi semakin dia nempel ke Gemini ini, bisa di situ dia semakin gamang gitu ya. Mari rasa kontrol emosi dari pasangan sahnya Gemini ini tuh agak loose, lepas ya, hampir-hampir tidak bisa dia kontrol di situ ya emosinya dia. Ya,
Bisa saja ternyata memang dia ini nggak cinta sama Gemini. Dia ini sebenarnya nggak punya rasa sama Gemini. Bisa aja ternyata seperti itu. Tetapi walaupun demikian, dia juga masih punya ego di sana gitu ya. Masih punya ego yang kayak nggak bisa lempeng, nggak bisa bebas kayak gitu modelnya. Dia nggak punya cinta tapi tidak mau membebaskan diri dari relationship ini. Nah, modelnya kayak gitu. Atau dia di sini bisa merasa dia tidak dicintai oleh Gemini. Tetapi pikiran tentang dia tidak dicintai itu, ini bisa kayak yang terus-menerus tuh bercokol ya di kepalanya dia. Sehingga tentu saja ini akan merusak ketenangan jiwa dia sendiri. Ya, seperti yang memaksakan sesuatu di sini. Nah, gitu. Ada tindakan-tindakan yang dia ambil sendiri dan itu bisa menyakiti diri dia sendiri. Nah, modelnya gitu ya. Dia mengambil tindakan, keputusan diri dia sendiri, dan yang tersakiti adalah dirinya dewe. Nah, modelnya kayak gitu. Ya. Jadi bisa beberapa akhirnya ini ceritanya dia terjebak dalam permainan pikiran dia sendiri ya. Ini si pasangan sah ini terjebak dalam permainan diri sendiri. Nah, di sana. Dan jika ada yang merasa bahwa waduh aku sakit di sini ya, aku galau di sini, aku gamang di sini, tapi ngeberesin persoalan itu tuh ndak mau. Atau bisa bilang bukan aku ndak mau, tapi aku ndak mampu. Nah, modelnya kayak gitu. Bisa pasangan sahnya Gemini ini tuh orangnya memang rapuh ya secara hati, sehingga bisa dia di situ dimanfaatkan. Ya, dalam hubungan ini bisa dia ternyata adalah orang yang dimanfaatkan. Dan ketika dia dimanfaatkan, dia tahu dia dimanfaatkan. Tetapi dia seolah-olah tidak berdaya untuk membebaskan diri dari pemanfaatan ini. Atau justru energinya vice versa. Justru dia yang ingin memanfaatkan di sini. Nah, gitu ya. Jadi koneksi ini mari rasa dari sisi pasangannya Gemini ya, hanya dia saja di sini tuh nanti yang ndak karu-karuan. Ada kemungkinan dia saja yang ndak karu-karuan di sini. Gitu ya. Nah, sementara Gemininya sendiri ya dia lempeng aja orangnya. Ya dia energinya yang ngalir ini. Hidupnya Gemini ini ngalir. Justru hidup pasangan sahnya Gemini ini tuh yang nampaknya agak-agak stuck di situ. Stuck. Mau maju tak berani, mau mundur tak ikhlas. Nah, modelnya kayak gitu ya. Mau maju nggak berani, mau mundur nggak ikhlas. Nah, di sana. Ada sih keinginan yang kayak kuat banget ini. Aku nggak usah lah ngapa-ngapain di sini. Aku membiarkan sajalah ya. Apa yang terjadi dalam hubungan ini tak biarin aja lah. Mau ndak karu-karuan ceritanya, mau bikin aku ndak nyaman ceritanya, udahlah aku biarin aja. Gitu ya. Terserah aja lah mau kayak gimana. Nah, di sana. Dan itu bisa saja membuat dia akhirnya berhenti memanifestasi yang baik-baik. Ya, yang baik-baik minimal untuk diri dia sendiri. Terhenti di sana. Nah, kayak gitu ya. Jika ternyata hubungan ini tuh telah terpisah. Biasanya yang memisahkan diri itu dari energi ya. Bacaan dari energi itu pasangan sahnya ini. Dia yang memilih terpisah di sana. Gitu ya. Nah, tapi keterpisahan ini tuh dia yang memilih berpisah, tapi dia yang jadi galau sendiri. Dia jadi yang kayak gamang sendiri. Dan ini bisa kayak putus asa ya, mari lihat ya. Putus asa. Putus asanya itu kayak yang tidak yakin bahwa dia akan bahagia, bahwa kehidupan dia dengan Gemini ini tuh masih akan ada nafas leganya untuk di masa depan. Gitu ya, setidaknya untuk bulan November ini. Ada kegamangan di sana. Gitu, ada kegamangan. Gitu ya, jadi ndak kayak
kayak yang nggak yakin, kayak mau didoakan aja pun hubungan ini supaya jadi hubungan yang seolah-olah berada di surga, dia aja itu kayak bisa nggak berani ya, nggak berani di sana. Dan ini makin lama makin tertutup ini nanti pasangannya Gemini ya, pasangan sahnya ini tertutup secara emosional ke Gemini, dan dia ini kayak berusaha untuk mematikan lainnya, mematikan perasaan apapun gitu ya. Dia sebenarnya juga tidak mau di situ resah, gelisah gitu ya, marah, benci. Dia juga tidak mau di situ mencinta, menyayangi gitu ya. Dan dia akan memaksakan pikirannya ya untuk nge-shutdown, untuk ya udahlah, nggak ada lagi cerita ya, untuk nge-shutdown lah pokoknya, nge-shutdown biar energinya dia ini tuh tidak mengalir ke Gemini, biar energi Gemini juga tidak mengalir ke dia. Jadi ibaratnya kayak gini, aku nggak usah perhatian lagi ke Gemini, aku nggak usah mencintai dia lagi, aku nggak usah juga di situ ngerasa tersakiti lagi oleh dia. Jadi kayak yang bikin dia ini jadi zombie ya, bikin dia ini kayak jadi zombie, setidaknya jadi zombie untuk hubungan dia dengan Gemini ini. Bisa aja dalam urusan lain dia produktif di sana, tapi untuk urusan dia dengan Gemini ini tuh kayak yang maunya padam aja lah, maunya mati sajalah. Nah, namun untuk beberapa di sini bisa ada keegoisan yang sangat luar biasa sekali, gitu ya. Ini bisa seseorang tuh yang kayak menyalah-nyalahkan gitu. Nah, menyalah-nyalahkan Gemini, gara-gara kamu aku nggak tenang, gara-gara kamu aku jadi menderita, gara-gara kamu gitu ya. Jadi semua yang datang di hatinya itu dia kayak yang tidak bertanggung jawab di sana, dan dia melimpahkan tanggung jawabnya itu ke Gemini gitu. Sehingga apabila ada energi seperti ini, inilah ceritanya itu playing victim gitu ya. Oke, kita mentok, nubruk sebuah persoalan, tapi ya kita tuh tidak bisa nyalakan iya persoalan ini datang dari orang lain. Harus juga kita bisa, oke, persoalan datang, aku akan keluar dari persoalan ini, bukan yang meraung-raung menyalah-nyalahkan siapa-siapapun. Nah, modalnya kayak kita ya. Nah, tetapi yang kayak nemu problem, apa nih penyelesaiannya, yang modalnya kayak kita. Tetapi ini bisa yang kayak dia menjebakkan dirinya dia di hubungan ini ya. Dia menjebakkan dirinya, dia juga berharap Gemini terjebak dalam kekeosan batinnya dia, kayak gitu ya. Dan dia berharap bisa di situ keterjebakan ini tuh ndak usah, bukan yang gini ya. Ada orang, kamu nggak boleh pergi Gemini karena kamu harus menyelesaikan apa yang kamu rusak di sini. Tapi di sini justru enggak. Dia hanya mengikat aja, mengikat. Mau terjadi perbaikan dia tidak izinkan, gitu ya. Mau pembebasan dia tidak izinkan. Jadi ini kayak katak ya. Analoginya di sini bisa kayak yang katak yang berada di dalam sebuah wadah. Oh, bukan katak ya, tapi apa aja lah, kepiting ya. Kepiting di dalam sebuah wadah. Ini kepiting rame-rame ya, dalam sebuah wadah. Kenapa mereka tuh tidak bisa melarikan diri? Karena jika ada yang sudah mau nyampe di atas, kepiting yang lain akan tarik turun ke bawah, gitu. Jadi yang kayak kamu hancurkan aku, kamu juga harus ikut hancur ke aku. Nah itu ya analoginya dalam hubungan dengan pasangan sah ini. Kamu merusak aku, kamu hancurkan aku, kamu juga harus ikut hancur. Nah modelnya gitu. Atau jangan kamu melarikan diri, gitu ya. Kamu juga harus ikut menderita dengan aku di sini. Nah, itu tarikan-tarikan dari pasangan sahnya Gemini ini. Mungkin dia tidak sadari di sana, gitu ya. Entah apa yang dia cari di sini, entah apa yang dia inginkan di sini, ya. Entah mengapa. Ini pertanyaan. Apanya itu tadi ya itu. Kamu hancur, aku hancur. Kamu rusak, aku rusak, kamu rusak. Gitu ya. Bagaimana aku harus begitu kamu? Gitu. Nah, ketika Gemini yang kayak, oh ini udah mau rusak nih, tak perbaikilah gitu ya. Nah, dia yang kayak tidak usah diperbaiki gitu. Udah sama-sama aja kita, ndak karu-karuannya.
Nah, modelnya di situ. Atau dia bisa kayak yang menuntut, ayo sembuhkan aku, ayo kamu tuh harus yang berperan dalam hidupnya aku. Tetapi ketika Gemini mencoba untuk berperan dalam hidupnya dia gagalkan, dia persusah, dia persulit di sana. Nah, hati-hati yang seperti itu ya. Mana tahu ada kaum dari pasangan sahnya Gemini di sini yang sedang menyaksikan video ya. Hati-hati dengan emosi-emosinya kamu, karena emosi-emosinya kamu itu hanya akan berakhir merusak kamu sendiri. Baik, dalam pembacaan ini hadir energi dari Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, Leo, Aries, Capricorn di sana. Kemudian hadir energi dari Taurus, hadir energi dari Virgo, hadir energi dari Gemini, Aquarius di sana, energi dari Pisces juga hadir ya. Oke, Scorpio juga ada di sini. Oke, kita tinggalkan Gemini dengan pasangan sah, masuklah kita kepada pembacaan Gemini dengan selingkuhannya ya. Ini energi untuk bulan November. Ini energi untuk bulan November. Tidak bahagia tapi ingin mengikat. Tidak bahagia tapi semakin bisa-bisa semakin menghancurkan kayak gitu ya. Pembebasan diri dari pasangan sahnya Gemini itu kok nampaknya agak kurang di sana ya. Ada kemelekatan tertentu gitu loh. Oke, baik, Gemini dengan selingkuhan, Five of Pentacles di sana. Kemudian ada energi dari baik. Ini laju ini ya. Kemudian di situ kejar terus gitu ya. Kejar terus. Ini. Oke, aku mau sama kamu. Gitu ya. Iya. Aku mau sama kamu. Gitu. Ini bisa nih pasangan selingkuhannya Gemini ini agak mendominasi ya. Jadi dia begini ceritanya. Untuk beberapa ini bisa yang kayak, terutama apabila dia ternyata sudah juga punya pasangan, dia lebih memilih kehidupan dia dengan pasangan dia yang lain daripada kehidupannya dia dengan Gemini ya. Tetapi apabila ternyata dia ini single, jandakah, dudakah, gadiskah, lajangkah gitu ya. Pokoknya kondisi lajang, kondisi solo, single gitu ya. Nah, dan dia hanya memiliki Gemini satu-satunya, maka dari situ dia yang kayak berharap bahwa dia bisa memiliki Gemini ini secara utuh, sehingga Gemini tuh harus berpisah sama pasangan sahnya. Nah, untuk beberapa seperti itu ya. Nah, tapi beberapa mungkin dia tidak mengusik pasangan sahnya Gemini, tetapi di sini di saat dia menginginkan Gemini, bisa saja di situ perangainya dia ini, tindakannya dia ini itu kayak yang tidak karu-karuan. Marah, cemburu, iri gitu ya. Yang kayak pengen ngedominasi, yang kayak panas dingin, hot and cool gitu ya. Ini bisa yang kayak orang kehilangan kesabaran gitu. Ini orang yang justru senang akan kekacauan di sana. Nah, modelnya kayak gitu nih. Kalau mari tangkep ya. Modelnya kayak gitu. Oke, iya. Iya. Untuk beberapa ini nampaknya agak-agak masa tenang ya, agak-agak masa-masa jeda di sini ya, agak-agak masa-masa jeda di sini. Ini berubah-ubah ini. Maksudnya kalau mari tangkap Gemini ingin dengan dia, tapi di sini bisa Gemini tuh agak pasif nanti untuk bulan November. Dia bisa agak-agak pasif di situ, ya. Boleh jadi ini karena ya udah aku posisinya nunggu aja nih, nunggu dia datang aja, nunggu aja dia beraksi mau kayak gimana dalam hubungan kami ini, gitu. Tetapi bisa jadi di sini Gemini tuh nampaknya kayak yang aku inginlah sesungguhnya hubungan kita tuh baik-baik saja. Kalau bisa tuh kamu
yang janganlah marah-marah, jangan yang menekan aku, gitu ya. Jangan menekan aku di sini, gitu. Ayo kita dalam relationship ini tuh saling lega aja, gitu ya. Dalam relationship ini tuh ndak usah yang kayak bercerita tentang keharusan. Aku tuh harus bersikap seperti apa sama kamu, nggak usah gitu loh. Ya, memang boleh jadi beberapa ini bisa aja dia laki-laki ya, Gemini ini bisa aja laki-laki. Dan selingkuhannya tentu saja energi perempuan gitu ya, seorang perempuan. Tapi bisa dalam relationship ini si wanita yang mengejar-ngejar. Gitu ya. Ini kondisinya wanita yang mengejar-ngejar. Wanita di sini yang lebih proaktif. Nah, modelnya kayak gitu. Gitu ya. Karena si selingkuhan ini yang ngejar-ngejar. Jadi bisa aja Gemininya itu ya aku terima aja gitu ya. Aku terima. Tapi kalau mari tangkap untuk benar-benar berrelationship, ini nampaknya Gemini tuh nggak mau ini ya. Nampaknya mari nggak mau. Tapi kayak yang pacar-pacaran aja, jadi kekasih saja. Itu dia berkenan. Itu dia bisa gitu loh. Tapi lebih dari itu, dianya nggak bisa itu. Bukan nggak bisa, nggak mau. Nggak mau. Barangkali dia kayak ngerasa butuhku hanya pasangan selingkuhan. Butuhku tuh ndak istri siri gitu ya, atau butuhku tuh ndak pernikahan dengan kamu gitu loh. Aku hanya maunya kita terkoneksi aja udah gitu ya. Ayo kita bangun hubungannya tuh hubungan yang casual saja. Tapi dalam relationship ini bisa ini saling cemburu-cemburuan gitu ya. Bukan hanya selingkuhan aja yang cemburuan ke Gemini. Gemini pun mau ini selingkuhan-selingkuhan, cemburu-cemburuan juga. Gitu loh. Jadi ini bisa kayak energinya itu bolak-balik ya. Jika saat kemarin di si Gemininya yang ribut, rusuh gitu ya, mendominasi, keras kepala, berubah-ubah gitu ya. Nah, untuk kali ini gantian nih. Nah, justru si selingkuhan. Tapi kalau dilihat ini secara hati, mau ini, sama-sama mau. Cuman tindakannya kedua belah pihak ini nih, bisa tindakan yang sama-sama toksik. Gitu ya. Bisa di sini kayak tindakan yang sama-sama kacau. Tindakan yang sama-sama egois. Bisa di sini kayak tuh yang sama-sama ndak tenang. Yang sama-sama tuh ndak menikmati dengan alami hubungan ini. Kurang, sudah dapat kurang. Paham ya? Udah dikasih ngerasa kurang. Nah, modelnya kayak gitu. Dan ini bisa kayak yang argumen, saling keras kepala gitu ya. Saling cemburuan. Nah, yang dicemburuin itu tuh ndak sabar. Ngapain kamu cemburuin aku? Memangnya kamu tuh udah kayak gimana sama aku? Nah, ribut. Geger, kacau. Modelnya di sana ya. Modelnya di sana. Kamu keras sama aku juga akan keras sama kamu. Kamu diam sama aku juga akan diam sama kamu. Nah, modelnya kayak gitu. Ini bisa kayak energi balas-balasan. Tapi cinta ndak di sini, Cece? Saya rasa ada cinta. Tapi cinta ini masih lebih kayak diizinkan ya. Mereka masih mengizinkan hubungan ini tuh ditunggangi sama ego aja. Nah, makanya di situ hot and cool, ndak stabil hubungan ini. Nah, modelnya kayak gitu. Mungkin juga pasangan selingkuhan Gemini tuh bisa aja ya, aku juga nggak mau nikah sama dia. Yang penting itu dia ada sama aku gitu ya. Karena di saat sekarang ini apapun yang terjadi dalam hubungan kami, aku cinta sama dia, aku sayang sama dia. Nah, modelnya kayak gitu. Dan ini bisa dua-duanya ngomong seperti itu ya, bukan hanya selingkuhan Gemini aja. Sahnya Gemini pun bisa ngomong seperti itu. Aku cinta sama dia, aku sayang sama dia. Kalau statusnya dia ini janda, duda, single. Tapi jika status dia ini sudah punya pasangan, boleh di sini ceritanya ya, aku nggak mau sama kamu, diam. Ini posisinya tuh posisi diam. Dulu dia bisa aja yang mengejar-ngejar Gemini, tapi makin kesini, apalagi kalau dia udah dapatkan kebahagiaan dari pasangan sahnya, ya, ini dia bisa kayak yang segera immediately meninggalkan Gemini.
gitu ya. Jadi mau kayak gimana pun Gemini sama dia ya, berusaha untuk menarik perhatiannya dia. Di sini dia tuh ndak butuh, di sini dia tuh ndak mau. Nah, gitu ya. Kuncinya kalau orang ini sudah bahagia, maka hubungan ini akan ditinggalkan. Tapi selama orang ini masih merasakan kebahagiaan dengan Gemini, walaupun kebahagiaan itu modelannya itu tawuran, gitu ya. Apalagi kalau modelnya tuh yang adem, tentrem, nyaman, gitu ya. Nah, jika dia mendapatkan kenyamanan dengan Gemini ini, maka secara otomatis bisa saja orang ini tuh akan berusaha memutuskan hubungan Gemini dengan pasangan sahnya Gemini dan memiliki Gemini menjadi punya dia satu-satunya. Nah, modalnya kayak gitu ya, kuncinya kayak gitu. Jadi kalau mari lihat, bisa hubungan ini tuh kelihatan on off, tapi sesungguhnya ini bukan on off. Sesungguhnya ini tuh hubungan yang modelnya kayak gitu. Ya hubungannya ya patternnya, gayanya, metodenya, ya modelnya kayak gitu. Gitu loh. Seberapa lama terputus, begitu juga tersambung. Kayak gitu aja nih bisa nanti model relationship-nya. Nah, modelnya kayak gitu ya. Karena yang tadi Mari katakan, kalau untuk komitmen, bisa di sini tuh komitmen nggak siap. Ingin bersama saja yang ada. Cinta saja yang hadir. Tapi komitmen persatuan jiwa dan raga, di situ ndak. Di situ bisanya, kalau Mari lihat agak ada tantangan. Secara raga ya, persatuan secara raga. Dapat status suami istri sah, katakanlah gitu ya. Ini bisa-bisa agak susah. Gitu. Atau apabila ternyata hubungan ini sudah menjadi hubungan suami dan istri, tapi modelannya barangkali modelan nikah sirih, gitu ya. Nah, ini chaos ini, modelannya chaos. Dalam rumah itu mereka ribut ini, tapi gayanya aja ribut. Sebentar setelah ribut bisa ini apa ya? Bisa di sini rangkul-rangkulan, peluk-pelukan, cium-ciuman, aduh, macam-macam modelannya, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini hubungannya drama banget. Nah, ndak hanya Gemini yang berdrama ke selingkuhan, selingkuhan juga drama ke Gemini. Bolak-balik mungkin secara tindakan kayaknya pengen menjauhkan diri, tapi secara tindakan ini ya, pengen ngejauhin diri, tapi ujung-ujungnya jumpa lagi, nemu lagi, gitu ya, koneksi lagi. Nah, ini bisa saling cari-carian gayanya ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan Gemini dengan selingkuhan ini hadir energi dari Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius, Leo, Aries. Kemudian energi dari Scorpio di sana, energi dari Aquarius. Kemudian ada energi dari Capricorn di situ, Taurus juga bisa hadir. Ya, energi dari itu di sana iyalah ya Aquarius ya. Aquarius, kemudian di situ ada Scorpio ya. Oke, baik, itu aja yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.